Dan di depan toilet itu banyak sekali semak belukar. Jadi kelihatan sekali bahwa toilet ini sudah lama nggak digunakan. Nah, begitu melewati toilet itu, Dewi ini sudah merasa ada yang aneh. Jadi dari kejauhan, suasana ini kan gelap. Tapi waktu itu Dewi masih bisa melihat secara remang-remang, kayak ada anak kecil. Dia ini semua badannya itu pucat. Dan si anak kecil ini ngintip dari balik toilet. Nah, begitu Dewi noleh ngelihat ke arah toilet itu, si anak kecil ini mundur pelan. Dan tiba-tiba waktu itu Dewi ini tertidur. Nah, dalam tidurnya ini nggak tahu dia sudah tidur berapa menit, tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya. Dok, tangion dok. Lah, Dewi ini masih merasa ini yang bangunin ini bukan suara dari panitia, tapi suaranya lebih kepada suara nenek-nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dewi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, kita akan cerita tentang cerita kiriman dari Sobat Kembara yang namanya Dewi. Jadi Dewi ini hari ini usianya 40 tahun dan Mbak Dewi ini sudah berkeluarga, punya 2 orang anak. Dia cerita tentang kejadian yang pernah dialami pada waktu beliau masih kuliah waktu itu. Nah, untuk cerita kali ini beliau minta semua disamarkan, begitu juga nama daerah dan juga tokoh yang ada di dalamnya. Nah, cerita ini bermula pada saat itu Dewi ini kuliah di satu universitas, dan di awal-awal kuliah itu dia memilih satu unit kegiatan mahasiswa. Nah, di tengah perjalanannya ternyata ada satu prosedur khusus ketika mahasiswa yang masuk ke unit kegiatan mahasiswa ini, maka mereka semua ini harus mengikuti prosedur itu. Nah, beberapa prosedur ini adalah mereka harus melalui pendaftaran dan mengikuti satu buah pembinaan dan dilanjutkan dengan diklat alam. Nah, Dewi pun melalui proses-proses itu. Dia ikut mendaftar dan melalui semua prosedur-prosedurnya. Sampai pada satu ketika beberapa bulan kemudian digelarlah satu kegiatan, di mana kegiatan ini akan digelar di satu buah bumi perkemahan yang ada di Jawa Timur. Kejadian ini di sekitaran tahun 2003. Jadi pada waktu itu Dewi dan teman-teman ini naik satu truk TNI. Mereka naik truk itu dan beberapa panitia ada yang menggunakan mobil pribadi. Mereka menuju ke satu tempat. Nah, begitu memasuki area ini, Dewi ini sudah merasa bahwa daerah ini kelihatan sangat sepi sekali. Nah, daerah tersebut ini dikenal dengan bumi perkemahannya dan juga ada air terjun di sana. Ketika sampai di sana, panitia mulai mendirikan tenda dan semua peserta ini ditempatkan di tenda masing-masing.
Waktu itu yang Dewi ingat ada sekitar 16 peserta dan sekitar 15 panitia. Nah, sore itu ketika mereka pertama kali sampai, ada satu panitia yang memberikan briefing. Jadi panitia ini bilang ke peserta bahwa peserta ini dilarang keluar dari area yang sudah diberi batas. Jadi ada tali rafia yang warna merah dan dilingkarkan memutari wilayah mereka itu. Jadi panitia pesan jangan sampai sekalipun keluar dari batas ini, kecuali dengan izin panitia, meskipun untuk ke toilet. Nah, semua pun mematuhi peraturan ini dan kegiatan ini pun dijalankan. Nah, malam harinya mereka menerima materi-materi dan ketika itu sekitar jam 9 malam peserta ini disuruh tidur. Nah, pada waktu semua peserta ini tidur, sekitar jam 11 malam, semua peserta ini dibangunkan. Dan cara membangunkan panitia itu benar-benar membuat mereka itu bising. Karena ada beberapa peralatan dapur itu yang dipukul, dan panitia itu berteriak-teriak dengan keras sekali, dengan kencang sekali. Jadi yang dirasakan Dewi dan teman-teman waktu itu mereka benar-benar kaget. Karena di jam itu mereka semua ini sudah tertidur pulas. Dengan adanya suara-suara yang berisik yang dibangunkan oleh panitia ini teriak-teriak seperti itu, maka peserta langsung kebangun kaget. Mereka semua ini disuruh bangun, disuruh pakai sepatu, dan diarahkan di satu lapangan. Nah, di sana ternyata barulah Dewi dan teman-teman peserta yang lain ini tahu bahwa mereka ini akan diperjalankan memasuki hutan. Nah, mereka sudah curiga bahwa ini mau ada jerit malam. Nah, akhirnya benar, ternyata kecurigaan peserta ini benar. Jadi dari awal di schedule acara itu nggak disertakan acara jurit malam ini, tapi beberapa peserta ini sudah ada yang menebak bahwa nanti ini pasti ada jurit malam. Waktu itu Dewi ini dikasih satu lilin dan dia disuruh jalan mengikuti arah tali yang berwarna merah itu. Mulailah Dewi jalan sendiri dan dari situlah Dewi ini mulai merasa ada yang nggak nyaman dalam dirinya. Seolah-olah di belakang Dewi ini ada yang ngikuti. Padahal Dewi tahu bahwa dia waktu itu jalan sendirian. Nah, yang dirasakan Dewi waktu itu sedikit-sedikit dia noleh ke belakang. Seolah-olah ada yang ngikuti dari belakang. Begitu jalan pelan, barulah dia melewati toilet. Ada 3 toilet yang berjajar di sana. Dan di depan toilet itu banyak sekali semak belukar. Jadi kelihatan sekali bahwa toilet ini sudah lama nggak digunakan. Nah, begitu melewati toilet itu, Dewi ini sudah merasa ada yang aneh. Jadi dari kejauhan, suasana ini kan gelap. Tapi waktu itu Dewi masih bisa melihat secara remang-remang. Kayak ada anak kecil. Dia ini semua badannya itu pucat. Dan si anak kecil ini ngintip dari balik toilet. Nah, begitu Dewi noleh ngelihat ke arah toilet itu, si anak kecil ini mundur pelan. Nah, begitu Dewi mau mendekati toilet, Dewi ini mikir lagi, nggak mungkin lah jam segini kok ada anak kecil di toilet di tengah-tengah hutan seperti ini, apalagi lokasi ini jauh dari perkampungan. Nah, Dewi pun mundur lagi, karena dia sudah yakin bahwa ini bukan manusia. Begitu Dewi ini mundur, ternyata ada suara, kayak suara air yang dimainkan. Nah, Dewi pun semakin penasaran, itu siapa? Jadi yang ada di pikiran Dewi, jangan-jangan ada panitia yang mau ngerjain dia. Jadi dia tanya sekali lagi, itu siapa? Ternyata cuma ada suara gemericik air, cepak. Kayak seolah-olah dalam bak air ini ada yang mainin. Nah, karena Dewi waktu itu sudahlah, dia nggak mau terus-terusan takut dengan kondisi itu. Akhirnya Dewi ini tetap jalan, dia ngikuti tali merah itu. Jadi ada tali merah ini yang membentang dan diikatkan di pohon-pohon. Tali merah ini mengarahkan terus menuju masuk ke hutan. Dewi sekali lagi dia ngikuti arah tali itu dan sampai sekitar 10 menit perjalanan, dia sama sekali belum ketemu panitia.
Sampai kemudian dia ngelihat ada satu pohon yang dilingkari pagar-pagar dari kayu. Dia merasa bahwa ini pohon ini kayak mungkin dikeramatkan dengan orang-orang sekitar. Karena di pohon-pohon lain itu terlihat normal, nggak ada yang seperti pohon ini. Jadi ada pohon besar yang di sekelilingnya ini seperti ditutup pagar-pagar dari kayu, dan di bawah pohon persis ini banyak sekali sajen. Nah, karena tali ini mengarah ke arah kanan, nggak mengarah ke pohon itu, jadi Dewi ini melewati arah tali tersebut. Yang dilihat oleh Dewi di bawah pohon itu, kayak ada orang yang melingkar, ada sekitar 3 atau 4 orang yang melingkar di pohon itu, dan semua ini pakai baju hitam-hitam, dan ada satu anak kecil di sana. Nah, 3 orang dewasa ini menghadap ke arah pohon, sedangkan satu anak kecil ini menghadap ke arah Dewi. Dan dia ngeliatin seperti kayak anak kecil yang lagi bengong. Nah, karena suasana waktu itu remang-remang, jadi Dewi ini cuma memperhatikan sesekali. Dia sempat berpikir, apa mungkin orang-orang di dekat sini ini memang melakukan ritual semacam ini di malam hari. Jadi Dewi masih berpikir positif. Tapi begitu dia melanjutkan perjalanan dan dia noleh lagi, ternyata yang dilihat itu hanya pohon. Dan gak ada orang-orang yang dilihat tadi. Dia pun tetap jalan, barulah dia ketemu ada 2 orang panitia yang sudah jaga-jaga di sana. 2 panitia ini duduk bersila dan Dewi pun dipersilakan duduk di situ. Begitu Dewi duduk, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Dewi waktu itu. Dan setelah Dewi menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dia pun disuruh jalan lagi mengikuti tali merah itu. Dia jalan lagi. Di arah sudut kiri mata Dewi itu dia ngelihat ada sosok putih di situ. Begitu Dewi ini noleh, ternyata dia itu ngelihat pocong. Jadi kondisi kain kafannya itu putih sekali dan wajahnya nggak kelihatan. Nah, begitu Dewi ini ngelihat sosok pocong ini, dia langsung mengalihkan pandangannya, dia terus jalan. Begitu Dewi ini jalan, dia ketemu pos selanjutnya, ada 2 panitia lagi yang sudah nunggu di situ. Dan singkat cerita, setelah semua pos dilalui, dia ini ketemu di satu lapangan. Di sana sudah banyak teman-teman dari peserta yang sudah duduk-duduk di situ, dan di depan mereka ini sudah ada lilin, dan lilin ini masih menyala. Karena masih menunggu peserta yang lain, mereka pun disuruh nunggu, dan mata ini masih dalam keadaan ditutup. Tapi waktu itu panitia bilang jangan ada yang tertidur. Nah, Dewi pun tetap dia diam sambil menunggu kedatangan peserta-peserta yang lain. Nah, sambil nunggu itu Dewi merasa bahwa dia ini nggak bisa nahan ngantuk. Jadi sesekali Dewi ini tertidur dan dia coba bangun lagi. Dan dalam masih keadaan matanya tertutup. Nggak lama kemudian, mungkin waktu itu dia merasa dia nggak bisa sekali nahan ngantuknya ini. Dan tiba-tiba waktu itu Dewi ini tertidur. Nah, dalam tidurnya ini nggak tahu dia sudah tidur berapa menit, tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya. Duk, tangi Duk. Lah, Dewi ini masih merasa ini yang bangunin ini bukan suara dari panitia, tapi suaranya lebih kepada suara nenek-nenek. Nah, karena yang manggil Dewi ini suara nenek-nenek, dia pun langsung buka ikatan matanya itu dibuka. Ternyata dilihat ada sosok nenek-nenek. Beliau itu pakai baju layaknya seperti orang desa pada umumnya. Dan nenek-nenek ini bilang, ayo Nduk, nang omahe Mbah. Begitu Dewi ngelihat ke sekelilingnya itu, ternyata nggak ada panitia, nggak ada peserta, dan dia ini benar-benar di tengah hutan. Jadi yang waktu itu dilihat ada nenek-nenek yang ngajak Dewi menuju ke rumahnya. Nah, karena waktu itu Dewi ini merasa bahwa dia sendirian di tengah hutan, waktu itu dia nggak mempertimbangkan kemana ini teman-temannya dan juga panitia ini kemana semua. Kok dia tiba-tiba ditinggal di tengah hutan? Nah, karena situasi semacam itu, Dewi pun menuruti perintah dari nenek-nenek ini. Dia diajak menuju ke satu tempat. Begitu dia ngikuti nenek-nenek ini, dia ketemu satu rumah. Ada rumah yang bangunannya sangat sederhana sekali, dibuat dari kayu, dan di depan rumah itu ada semacam lampu oblik atau lampu tempel. Disitulah nenek-nenek ini ngajak Dewi masuk. Begitu Dewi masuk, si nenek ini langsung ngambil air,
Jadi air ini ditempatkan di baskom dan wajah Dewi ini dielap dengan kain basah. Karena sebelum-sebelumnya memang sebelum peserta ini diperjalankan menuju ke hutan itu, wajah mereka ini dicoreng-coreng dengan warna-warna hitam. Sampai Dewi pun nggak mengenali wajah peserta-peserta yang lain. Jadi wajahnya benar-benar hitam dengan contrengan-contrengan itu. Begitu Dewi ada di dalam rumah nenek-nenek ini, si nenek ini membersihkan wajah Dewi yang hitam-hitam itu, dibersihkan. Terus nggak lama kemudian nenek ini ngeliatin wajah Dewi. Waktu itu dia nggak tahu ini nenek-nenek ini siapa. Yang ada di pikiran Dewi mungkin beliau ini tinggalnya ada di dekat-dekat sini. Nah, karena Dewi ini nggak banyak tanya dan nenek ini pun sama sekali nggak ngomong apapun, jadi nenek ini masuk ke dalam satu ruangan dan keluar bawa satu tusuk konde. Ada satu tusuk konde yang terbuat dari kuningan. Rambut Dewi ini disisir dari belakang, disisir dan digelung, dan kemudian ditusukkan tusuk konde ini. Jadi dibuat secara rapi, dan wajah Dewi ini dibersihkan lagi. Setelah itulah baru nenek-nenek ini bilang ke Dewi, aku iku eling putuku, kowe iku koyok putuku persis, rambutnya dawa. Wis pokoknya aku iku eling karo putuku. Si nenek-nenek ini bilang seperti itu. Jadi waktu itu Dewi, oh nggih mbah, nggih. Wis nduk, aku kok gak tega nduk. Pengen kuse koweku ngancani aku ning kene. Tapi aku sakno ambek keluargamu, wis kowe bali wae, bali nduk. Jadi Dewi ini dibawa keluar dari rumah dan digandeng tangannya menuju ke satu tempat. Ketika ada di satu tempat itu, nenek-nenek ini pun pamit, wis yondok, mbah pamit. Si nenek ini pun kembali. Dan waktu itu Dewi ini tiba-tiba jalan menuju ke arah kiri, dia nemu satu tali merah itu. Dan tiba-tiba suasana ini sudah mulai terang. Nah, Dewi ini ngikuti tali itu. Dan kemudian tiba-tiba ada beberapa panitia ini yang teriak, loh itu anaknya, itu anaknya. Jadi Dewi ini juga heran. Di sana ini sudah ada panitia-panitia yang berdiri dan mereka semua ini dengan wajah yang panik. Jadi Dewi jalan pelan menuju ke arah panitia itu dan beberapa peserta yang perempuan ini langsung meluk Dewi. Kamu dari mana aja, Wi? Kamu ditunggu sama orang-orang. Loh, aku tadi itu nunggu di sana. Aku ketiduran dan diajak ke rumah nenek. Loh, kamu itu sudah hilang dari jam 1 tadi. Ternyata pada waktu itu sudah jam 6 pagi. Jadi ketika itu semua peserta ini cerita. Sekitar jam setengah 1 pagi, semua peserta ini sudah kumpul dan ternyata Dewi ini tiba-tiba nggak ada di tempat. Padahal panitia yang jaga di situ sudah memastikan bahwa Dewi ini sebenarnya sudah datang lebih dulu. Tapi kenapa ketika semua peserta sudah berkumpul, Dewi ini tiba-tiba nggak ada. Dari situlah semua panitia ini langsung mencari keberadaan Dewi. Dan semua panitia memastikan bahwa Dewi ini sudah melewati pos masing-masing dan sudah berakhir di pos terakhir. Nah, panitia yang menjaga di lokasi terakhir itu memastikan Dewi ini sudah duduk di situ dan sudah datang tadi. Tapi ketika acara ini berakhir, tiba-tiba Dewi ini sudah nggak ada. Nah, ceritalah Dewi waktu itu, dia sempat diajak oleh nenek-nenek yang nggak tahu itu siapa. Dan dia diajak di sana nggak lebih dari 10 menit. Dan nenek-nenek ini ngasih satu tusuk konde. Dan waktu itu Dewi pun memperlihatkan tusuk konde ini ke semua orang yang ada di sana, termasuk ke panitia. Jadi panitia ini ada yang percaya, ada yang juga nggak percaya. Tapi beberapa orang itu sangat percaya bahwa Dewi ini sudah masuk ke alam lain. Karena yang dirasakan oleh panitia, benar-benar Dewi ini menghilang beberapa jam. Tapi yang dirasakan Dewi nggak lebih dari 10 menit. Dan dia ada di rumah nenek-nenek itu nggak lama. Nah, setelah kejadian itu akhirnya ketua panitia ini memutuskan, ada satu senior ini yang bilang ke panitianya, sudahlah, acara ini kita batalkan aja. Untuk hari besok kita hapus, kita pulang. Ketua panitia ini sempat bilang ke seniornya, nggak bisa dihapus gitu mas. Kalaupun acara ini kita hilangkan, kita masih tetap nunggu bis keesokan harinya. Nah, selama kita nunggu keesokan harinya ini gimana? Nah, seniornya bilang,
ya sudah, nanti urusan itu nanti aku tembusi ke pihak kampung yang ada di bawah. Siapa tahu nanti dari pihak sana, pihak warga sana ini bisa menyediakan tempat untuk kita tidur di sana sambil menunggu bis yang datang besok. Nah, setelah mendengar penjelasan dari seniornya ini, panitia ini akhirnya bilang ke panitia yang lain, ya sudah, ayo tenda ini kita bongkar, kita sambil nunggu kabar dari senior kita. Nah, setelah senior ini turun ke bawah di perkampungan itu, sekitar siang hari, jam 11 siang, senior ini pun kembali bersama 2 orang bapak-bapak. Dan ternyata 2 orang ini adalah warga kampung yang ada di sana. Mungkin karena warga ini sudah mendengar penjelasan dari para senior ini bahwa ada satu kejadian di mana Dewi ini sempat hilang beberapa jam. Akhirnya pihak warga kampung ini bilang ke teman-teman ini, ya sudah, ayo, ada balai desa di sana yang cukup lah untuk menampung kalian semua. Tidur seadanya, kita gelar tikar. Ini kejadian ini sudah nggak wajar. Kalian lebih baik tidur di kampung aja. Nah, setelah itu pun mereka sepakat, mereka langsung menuju ke perkampungan warga. Nah, begitu sampai di sana, pihak kampung ini ada satu warga yang tanya, sebenarnya kejadiannya seperti apa waktu itu. Nah, Dewi ini pun dipanggil, Wi, kamu cerita sendiri, Wi, ke bapak-bapak ini. Dewi cerita tentang kejadian yang dialami itu bahwa dia ketemu dengan sosok nenek-nenek. Begitu dia diajak masuk dan nenek-nenek ini sempat bilang bahwa Dewi ini mirip sekali dengan cucunya. Dari situlah warga kampung itu saling memandang satu sama lain. Dan waktu itu ada satu bapak-bapak yang bilang, bener kan, iku Mbok Ipah. Nah, semua orang ini termasuk panitia dan peserta itu saling bertanya, Mbok Ipah siapa? Jadi Mbok Ipah ini dulu tinggal di kampung tersebut. Mbok Ipah ini punya 2 orang anak yang sudah berumah tangga. Dari 2 orang anaknya ini, Mbok Ipah punya cucu. Nah, cucu dari anak pertama inilah yang ikut bersama Mbok Ipah karena kedua orang tuanya kerja di luar negeri. Nah, selama tinggal bersama cucunya ini, Mbok Ipah itu sangat senang sekali. Kemana-mana selalu diajak. Entah ke pasar maupun buka warung, selalu bersama cucunya ini. Sampai pada satu kejadian, anak Mbok Ipah ini datang dari luar negeri dan dia terpaksa membawa anaknya ini menuju ke kotanya. Awalnya sempat Mbok Ipah ini melarang, wis to, putuku iki benang kene wae ngancani aku. Sedangkan Mbok Ipah sendiri ini nggak mau diajak ke kota, dia lebih memilih tinggal di sana karena suasana di desa itu asri, dia nggak mau tinggal di kota. Nah, dari situlah Mbok Ipah itu merasa sedih ketika cucunya ini dibawa pulang bersama orang tuanya. Hari-hari pun berlalu sampai kemudian Mbok Ipah ini dapat kabar bahwa cucunya ini meninggal karena sakit. Disitulah semakin Mbok Ipah ini semakin sakit-sakitan memikirkan cucunya itu. Dia merasa kehilangan sekali. Dan hampir beberapa minggu kemudian Mbok Ipah ini nggak keluar rumah. Sampai banyak warga ini yang tanya, Mbok Ipah kok nggak keluar rumah ini, kenapa? Sedangkan anak-anaknya ini nggak juga mengunjungi Mbok Ipah. Akhirnya setelah berbulan-bulan Mbok Ipah ini nggak keluar rumah, Mbok Ipah dikabarkan meninggal dunia dan Mbok Ipah pun dimakamkan di makam desa itu. Nah, setelah kejadian itu, banyak warga ini yang masih melihat Mbok Ipah ini duduk-duduk di depan rumah. Beliau itu duduk sendiri. Nah, semua orang kampung ini tahu bahwa Mbok Ipah ini punya ladang yang ada di hutan tersebut. Dan ladang inilah, di ladang itu Mbok Ipah ini bangun satu ruang yang lebih tepatnya seperti rumah dibangun dari bangunan kayu. Di sanalah Mbok Ipah dulunya sering tinggal bersama cucunya itu. Jadi setelah ngurusi ladang, Mbok Ipah tidur di tempat itu bersama cucunya. Nah, setelah sepeninggal cucunya ini, Mbok Ipah nggak lagi pergi ke ladang. Dan sampai beliau meninggal, Mbok Ipah nggak lagi pergi ke ladang itu. Setelah kejadian itu banyak sekali orang yang masih melihat Mbok Ipah ini duduk-duduk sendirian di sana. Kadang-kadang juga ketika ada orang yang ke hutan cari kayu bakar, orang-orang ini melihat Mbok Ipah itu sering duduk-duduk di depan rumahnya yang di dekat ladangnya itu. Jadi kejadian itu terus-menerus terjadi seolah-olah warga kampung merasa bahwa Mbok Ipah ini belum meninggal karena masih banyak yang melihat Mbok Ipah ini sering ketemu dengan warga kampung.
entah Mbok Ipa ini duduk di rumah di ladangnya itu, maupun juga rumah yang ada di kampung itu, orang-orang sering melihat kejadian itu. Nah, sampai kejadian di mana Dewi ini diajak masuk ke rumah Mbok Ipa ini, orang-orang yakin bahwa Dewi ini sudah masuk dan diajak oleh Mbok Ipa. Dan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Dewi ini persis sekali seperti ciri-ciri Mbok Ipa. Dewi ini merasa kejadian itu benar-benar nggak masuk akal. Tapi kejadian ini benar-benar dirasakan oleh Dewi, dan warga kampung meyakini bahwa sosok ini adalah sosok Mbok Ipa yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, kejadian inilah yang diceritakan oleh Dewi pada Kembara Sunyi. Kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2003. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.